Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, melanjutkan materi yang sebelumnya, kita akan membahas PKN kelas 11 tentang strategi mengatasi ancaman di berbagai bidang dalam membangun integrasi nasional. Ini masih lanjutan dari materi yang kemarin. Sebelum memulai pembelajaran, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh seorang siswa, yaitu menjelaskan strategi mengatasi ancaman di berbagai bidang dalam membangun integrasi nasional. Kemudian, yang selanjutnya itu ada strategi mengatasi ancaman di bidang militer atau pertahanan dan keamanan. Jadi globalisasi menjadikan batas-batas negara tidak nampak dengan jelas, sehingga dapat memberikan dampak dalam berbagai bidang dalam kehidupan suatu bangsa. Kemudian, maka Indonesia membutuhkan strategi untuk mengatasi hal tersebut. Nah, di sini ada strategi untuk mengatasi ancaman di berbagai bidang. Salah satunya itu di bidang militer. Nah, strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer itu telah diatur dalam pasal 30 ayat 1 sampai pasal 30 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di sini ada bunyi pasal 30 ayat 1 sampai 5. Tetapi Ibu di sini hanya menyebutkan pasal 1 dan pasal 2. Yang pertama itu berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian bunyi ayat yang kedua, yaitu usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung ya. Nah, berdasarkan bunyi pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5 itu 3 sampai 5-nya kalian bisa lihat di LKS ya. Itu dapat diketahui bahwa strategi keamanan negara untuk mengatasi berbagai ancaman militer dilaksanakan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankamrata ya. Jadi Sishankamrata itu artinya adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat. Kemudian di bawah ini ada komponen sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, terdiri atas yang pertama itu TNI, Polri, dan rakyat. Nah, TNI ini sebagai kekuatan utama dalam sistem pertahanan. Kemudian yang kedua itu ada Polri. Ya, Polri sebagai kekuatan utama dalam sistem keamanan. Sedangkan rakyat itu sebagai kekuatan penyokong atau pembantu. Jadi ketiga komponen ini harus saling membantu atau mendukung agar komponen sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta bisa terlaksana dengan sebaik mungkin. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta. Itu yang pertama ada kerakyatan, ada kesemestaan, kemudian ada kewilayahan. Yang pertama itu ada kerakyatan. Maksudnya di sini kerakyatan yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh
rakyat. Jadi itu menyeluruh ya. Kemudian yang kedua itu kesemestaan, itu artinya seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Kemudian yang terakhir itu ada kewilayahan. Nah, maksudnya di sini yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Itu ketiga ciri-ciri sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta. Yang selanjutnya, pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan itu dapat terlaksana secara efektif dan efisien dengan diupayakan keterpaduan yang sinergis antara unsur militer lainnya maupun antara kekuatan militer dengan non-militer. Jadi sistem pertahanan dan keamanan itu ada dua, ada keamanan militer dan keamanan non militer. Kemudian di bawah ini ada keterpaduan antara unsur militer dan unsur non militer. Di antaranya yang pertama itu keterpaduan antara unsur militer, dan yang kedua keterpaduan antara kekuatan militer dan non-militer. Yang pertama, keterpaduan antar unsur militer, yaitu keterpaduan antar unsur militer diwujudkan dalam keterpaduan tiga kekuatan militer Republik Indonesia, yaitu keterpaduan antar kekuatan darat, kemudian kekuatan laut, dan kekuatan udara. Kemudian yang kedua, keterpaduan antara kekuatan militer dan kekuatan militer itu diwujudkan dalam keterpaduan antar komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Nah, di sini ada tugas, silakan dikerjakan. Dan penjelasan materi tentang strategi mengatasi ancaman di berbagai bidang dalam membangun integrasi nasional cukup sampai di sini. Apabila ada materi yang kurang paham, silakan komen di bawah ini atau langsung hubungi via WhatsApp ke nomor Ibu. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang, dan selalu jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ini cepat berlalu ya, pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa bertatap muka lagi. Cukup sekian dari Ibu. Sampai jumpa. Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.